Tapi kenyataannya undang-undang ini dibahas secara tertutup. Rapat di DPR, wartawan dan teman-teman yang melakukan pemantauan di balkon diminta untuk keluar, fraksi balkon. Nah, saya dulu bukan fraksi balkon, saya di dalam, sekarang saya orang luar. Sudah insaf. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Direktur Eksekutif akan memimpin memandu acara diskusi ini, tapi sebenarnya juga merangkap sebagai salah satu mengantarkan diskusi ini. Diskusi ini sebenarnya kami beberapa orang ini rajin dulu ngopi bersama, tapi sudah lama dengan ngopi dan berbicara soal perkembangan dunia pertambangan. Nah, akhir-akhir ini perlu kita sampaikan bahwa RUU Minerba sudah jalan, yang kita lihat sangat cepat. Dan pada tanggal 12 Februari kemarin, pemerintah juga sudah menyampaikan Omnibus Law. Yang di antara pasal-pasal tersebut juga adalah terkait dengan pengaturan dunia usaha pertambangan. Nah, inilah yang kita anggap bahwa sebenarnya adu cepatnya di sini. Karena hari ini RUU Minerba sedang dibahas. Dan pembahasannya itu bukan lagi persneling atau di 3 atau 4, bahkan bisa jadi sudah masuk di 8 saking gaspol repolnya. Sementara RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang sekarang juga menjadi polemik juga sudah masuk ke DPR, yang semestinya DPR punya waktu 60 hari untuk membuat DIM, membuat daftar inventarisasi masalah. Kalau DIM itu sudah dibuat, maka RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law itu nanti juga siap dibahas. Masalahnya adalah Presiden beberapa kali menyampaikan bahwa RUU Omnibus Law ini prioritas. Bahkan Menteri Hukum dan HAM menyampaikan RUU Omnibus Law ini super prioritas. Dan di semua RUU yang terkait dengan Omnibus Law agar ditunda pembahasannya. Tapi ternyata sikap itu tidak konsisten, karena toh RUU Minerba hari ini dibahas. Itu semestinya kalau RUU Minerba dibahas ya tidak usah dimasukkan ke Omnibus Law, atau sebaliknya kalau sudah masuk Omnibus Law, RUU Minerbanya ditunda. Saya ingin memberikan beberapa gambaran sedikit tentang RUU Minerba dan Omnibus Law. Mungkin bisa ditayangkan agar nanti mengawali diskusi kita pada pagi hari ini. Rekan-rekan yang saya hormati, next slide. Ini normatif bahwa sebenarnya kenapa sih waktu itu alasan-alasan kok RUU 4 tahun 2009 perlu diubah atau diganti. Saya kira teman-teman sudah cukup paham dan hafal. Alasan-alasan itu bisa dibuat lah, karena memang mohon izin saya dulu ketua tim menyusunnya, tapi sehari ini sudah tidak lagi. Next berikutnya. Yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, RUU Minerba ini sudah diproses oleh DPR RI sejak tahun 2018, persisnya tanggal 10 April. Draft ini sudah selesai. Tetapi DIM saat itu belum diserahkan oleh pemerintah. Padahal DIM itu dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 maksimal 60 hari atau 2 bulan. Tapi ini hampir dari 2018, DIM baru diserahkan September 2019. Bapak Ibu yang saya hormati, September 2019 itu adalah 5 hari sebelum DPR RI 2014-2019 mengakhiri jabatannya. Artinya tinggal 5 hari, waktu itu hari Kamis. DIM itu diserahkan kepada DPR. Kalau 5 hari DPR itu masa jabatannya habis, kan tidak mungkin sebenarnya untuk diselesaikan pembahasan. Tapi toh saat itu 25 September DIM diserahkan oleh pemerintah kepada DPR RI. Dan faktanya tanggal 27 mau dilaksanakan rapat kerja dan 27 itu tidak jadi. Artinya Bapak Ibu semuanya, yang kabel aja tuh Pak. Iya. Tes. Tes 1. Nah, ini kenapa nggak kita di grup?
Artinya Bapak Ibu semuanya agak mantul Mas. Artinya RUU Minerba pada DPR 2014 dan 2019 sama sekali belum dilakukan pembahasan. Satu pasal pun, satu nomor DIN pun belum dilakukan pembahasan. Next slide. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya RUU Minerba itu masuk dalam Prolegnas 2020 sebagai Prolegnas prioritas. Dan Prolegnas 2020 itu dia masuk sebagai carryover, artinya yang pembahasannya bisa dilanjutkan dari DPR lalu kepada DPR yang sekarang. Karena ganti DPR mestinya itu semua RUU mulai dari nol, tapi khusus berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 yang disahkan berubah oleh Undang-Undang 15 tahun 2019, RUU Minerba di carryover. Coba kita baca pasalnya baik-baik. Ini bagian dari kita untuk mengingatkan DPR dan pemerintah. Dalam hal pembahasan RUU sebagaimana dimaksud pasal 65 ayat 1, pasal 65 itu ini telah memasuki pembahasan DIN atau daftar inventaris masalah pada rancangan DPR pada saat itu. Hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden dan DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan prolegnas. Yang ingin kami tegaskan dan ingin kami ingatkan kepada DPR dan Presiden bahwa ada dua unsur. Pertama, memasuki pembahasan DIN. Yang kedua, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan pada DPR berikutnya. Perlu diketahui bahwa RUU Minerba tahun lalu belum melakukan pembahasan DIN. Yang kedua, dipastikan tidak ada hasil pembahasan. Belum pernah dibahas. Bagaimana mungkin hasil pembahasan dilaporkan kepada DPR hari ini? Saat itu belum dilakukan pembahasan. Artinya RUU Minerba tidak memenuhi unsur pasal 71A ini. Sehingga kami nanti akan menunggu di Mahkamah Konstitusi kalau ini disahkan. Itu. Karena sudah pasti melanggar undang-undang yang disahkan pada akhir DPR berikutnya itu. Tapi kan toh saat ini dibahas lebih lanjut gitu. Padahal tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pembahasan oleh DPR periode hari ini. Mohon izin Pak Ketua Komisi yang di belakang ya, artinya saya berani begini agar beliau juga. Next slide berikutnya. Bapak Ibu semuanya, ini normatif saja. Ini proses pembahasan RUU di DPR. Hari ini penyusunan sudah dilakukan oleh DPR, pembahasan sudah dimulai sekarang, dan sekarang sudah dilakukan rapat panitia kerja, panja. Rapat panja untuk membahas DIN. Setelah panja nanti ada tim sinkronisasi dan tim kecil kembali ke rapat kerja disahkan dalam rapat paripurna. Sekarang pertanyaannya berapa lama membahasnya? Next slide. Kita ada 938 DIN. Ada 175 pasal dan tambah sekitar 30-an pasal. Kalau dibaca satu persatu saja 2 bulan tidak selesai. Tapi apakah mungkin selesai? Sangat mungkin selesai karena pakai mesin Formula 1, pakai Formula 1 jadi melesat 400 km/jam. Saya kira inilah yang menjadi problem pembahasan dari RUU Minerba. Isinya banyak, isinya panjang, tetapi jangan-jangan publik nanti akan mendapatkan sebuah tahu-tahu selesai. Yang berikutnya permasalahannya adalah Bapak Ibu semuanya, Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu mensyaratkan bahwa pembahasan RUU itu transparan dan partisipatif. Transparan itu maksudnya informasi itu terbuka bagi publik. Tapi kenyataannya undang-undang ini dibahas secara tertutup. Rapat di DPR, wartawan dan teman-teman yang melakukan pemantauan di balkon diminta untuk keluar, fraksi balkon.
Saya dulu bukan fraksi Balkon, saya di dalam, tapi sekarang saya orang luar. Sudah insaf. jadi artinya tidak memenuhi unsur transparansi dalam pembahasan. Yang kedua adalah dalam tata tertib DPR itu setiap rapat itu bersifat terbuka, pasal 122 ini, kecuali dinyatakan tertutup. Artinya prinsipnya adalah setiap rapat itu terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Dalam hal apa dinyatakan tertutup? Kalau informasinya itu untuk keamanan negara, berkaitan dengan kesusilaan, berkaitan dengan martabat seseorang, berkaitan dengan rahasia negara yang memang harus dijaga. Oke lah, tertutup tidak apa-apa. Tetapi apa yang mau dirahasiakan dengan proses RUU Minerba? Kok pembahasannya tertutup? Jangan-jangan nanti kita, rakyat Indonesia akan disuguhi tahu-tahu RUU jadi, dan kita nanti akan mendapatkan cetakannya di Gramedia. Sementara proses pembahasannya kita tidak tahu. Dua hal, satu melanggar Undang-Undang 12 tahun 2011, kedua juga melanggar Undang-Undang MD 3 tahun 2014 terkait dengan transparansi dan partisipasi publik yang tidak dipenuhi oleh RUU Minerba. Next slide. Ruang lingkup pengaturan kita lewati karena di kanan kiri saya lebih pakar tentang hal ini. Berikutnya, pokok-pokok isu. Saya kira nanti ada rekan-rekan Bang Yusri, Bang Marwan, Bang Lisan, dan Bang Iman yang bisa nanti juga menjelaskan tentang pokok-pokok isu. Ada, ada redefinisi wilayah pengembangan. Tapi yang paling hot saya kira nomor 9, soal status KK dan PKP 2B. Nomor 8, soal peran dan eksistensi BUMN. Nah, nanti kita akan bicara di dialog apabila hal-hal ini nanti dipertanyakan oleh teman-teman. Berikutnya, sekarang kita tentang Omnibus Law. Bapak Ibu yang saya hormati, RUU Minerba ini kan sudah mulai tahun 2018, tetapi pembahasannya baru dimulai tahun 2019 ini, persisnya pada saat DPR periode ini. Nah, di tengah pembahasan DPR periode ini, ternyata Presiden membawa yang namanya Omnibus Law. Sebelum saya ke ruangan ini baca di grup WA, itu bukan Omnibus Law katanya. Itu Metro Mini yang ugal-ugalan katanya. Katanya begitu katanya. Karena itu bukan RUU Omnibus Law itu ya, kalau bis besar kan sopan katanya. Ini kan enggak ini katanya. Isinya kan luar biasa tidak sopan katanya. Gitu. Nah, Omnibus Law ini kata pemerintah merupakan pemangkasan, penyederhanaan, penyelarasan dan berbagai pengaturan dalam satu undang-undang. Saya kira ini terlalu akademik, porsinya Dr. Edi sebenarnya menjelaskan sebagai dosen, tetapi inilah sebenarnya untuk diketahui. Jadi Omnibus Law maksudnya semua undang-undang disatukan dalam satu undang-undang yang nanti akan mencabut dan merubah undang-undang tersebut. Nah, permasalahannya begini teman-teman, ini khusus RUU Minerba ya, dan RUU Migas. Karena Migas juga dari proses perubahan. RUU Omnibus Law nanti atau RUU Cipta Karya, konsepnya ini adalah mencabut dan merubah. Mencabut ketentuan pasal Undang-Undang Minerba dan merubah ketentuan Undang-Undang pada Minerba, Undang-Undang 4 tahun 2009. Masalahnya adalah undang-undang yang akan dicabut dan yang akan dirubah itu sekarang sedang dalam proses pembahasan perubahan. Iya. Nggak masuk akal. Wah, Undang-Undang 4 tahun 2009 akan diganti kok. Ternyata isinya Omnibus Law itu nanti mencabut undang-undang itu. Bukan mencabut undang-undang, mencabut beberapa pasal dan merubah pasal itu. Ini konflik peraturan yang luar biasa. Ya, saya kira pastinya tim hukum pemerintah bisa mengantisipasi ini. Jadi berat kata begini, kita mau merubah dan mengganti gelas ini, ternyata gelas ini sudah diubah duluan oleh orang lain. Gitu. Ini terjadi konflik norma nanti dalam undang-undang Omnibus Law. Disitulah teman-teman semuanya yang kita maksud dengan adu cepat, salib nyalip. Siapa dulu ini yang RUU Minerba dulu atau Omnibus Law dulu? Gitu. Padahal isinya sebagian besar sama. Bahkan saya katakan hampir 90% lebih sama.
RUU Omnibus Law maksudnya. RUU Omnibus Law itu bagian pasalnya yang terkait dengan sektor pertambangan sebenarnya juga sudah diatur di RUU Minerba. Nah ini kan sama-sama maju, sama-sama jalan. Kan gampang sebenarnya. Kalau presiden bilang A, menteri-menterinya mestinya yang ngikutin presiden. Begitu juga yang di DPR. Kalau ketua partainya bilang B, ya mestinya fraksi-fraksi yang di DPR pun akan mengikuti itu. Tapi kan enggak ternyata. RUU Minerba jalan dan presiden di media berkali-kali mengatakan RUU Omnibus Law adalah prioritas dan yang lainnya harus menyesuaikan Omnibus Law. Ternyata kan enggak, sudah terbukti RUU Minerba ini bukan tunduk dan patuh pada bus Omni itu. Ternyata dia bus Transjakarta atau bus yang lain. Di sinilah teman-teman semua topik diskusi kita pada siang hari ini terkait dengan salib menyalip dan adu cepat terkait RUU Minerba dan Omnibus Law. Bisa jadi kalau perkiraan kita mestinya kan RUU Omnibus Law yang prioritas, tapi bisa jadi nanti cepetan RUU Minerba selesainya. Next slide terakhir. Nah, ini yang menarik katanya Bang Disan, pertanyaan, kenapa ini kok dipercepat? Ada apa? Untuk siapa? Siapa yang dibutuhkan? Nah, ini nanti saya kira yang jawab kanan kiri saya, siapa yang diuntungkan? Kanan kiri yang akan jawab. Nah, berikutnya inilah beberapa tujuan Omnibus Law untuk pemerintah, tapi next saja ini normatif. Klik. Omnibus Law sektor SDM di RUU yang kita baca itu, yang draftnya sudah berseliweran di berbagai softwarenya, ada empat undang-undang yang masuk. Ada pertambangan, migas, panas bumi dan tenaga listrik. Khususnya dua ini yang jadi problem. Karena Minerba dan migas sedang proses pembahasan juga. Migas sudah selesai saat itu draftnya, tapi pembahasan juga belum dimulai. Nah, undang-undang next slide mas. Nah, beberapa pengaturan Omnibus Law terkait dengan RUU Minerba adalah ini, terkait dengan kewenangan semua ditarik oleh pusat. Daerah hampir tidak punya kewenangan untuk di bidang sektor pertambangan. Insya Allah kami pertengahan Maret nanti akan mengadakan diskusi lagi dihadiri oleh pemerintahan daerah terkait dengan penguatan daerah ini, karena semua ditarik ke pusat ini. Yang kedua adalah terkait dengan pembagian jatah ini, pengolahan dan pemurnian antara SDM dengan industri. Jadi smelter yang terintegrasi dengan tambang masuk di ranahnya Dirjen Minerba Kementerian SDM, sementara smelter yang sendiri standalone itu masuk di wilayahnya Kementerian Perindustrian. Nah, inilah yang dari dulu membuat RUU Minerba dimnya nggak selesai-selesai. Bayangin Bapak dan Ibu semuanya, di depan DPR RI, Menteri SDM dan Menteri Industri saat itu saling tolak-menolak. Intinya adalah Menteri Perindustrian tidak sepakat dengan DIM yang disampaikan oleh Menteri SDM. Kami berpikir apakah dibahas dulu misalnya di internal pemerintah misalnya. Tapi waktu itu dengan tegas Menteri Industri tidak menerima DIM yang disampaikan oleh Menteri SDM. Dan itu jadi luar biasa waktu itu karena terkait dengan ranah kewenangan soal pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri terkait dengan perizinan smelter. Terus ada definisi pengolahan dan pemurnian. Terus ada hilirisasi terkait DMO, royalti batu bara, jangka waktu izin selama umur tambang. Ini di Omnibus Law luar biasa. Kalau di RUU Minerba itu bisa diperpanjang 2 kali 10 tahun. Di Omnibus Law enggak. Jangka waktunya izin selama seumur tambang. Luar biasa dipanjangkan. Yang berikutnya insentif tentang umur tambang terkait dengan IUPK OP atau perpanjangan KK dan PKP 2B. Demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar diskusi pada siang hari ini, dan berikutnya kami silakan tidak kalah menarik ada di kanan kiri kami akan langsung mengambil diskusi ini biar lebih efektif. Insya Allah kita dalam 15 menit